Berita terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu lagi-lagi terkait dengan investasi miras gitu ya. Seperti kita tahu memang isu ini menimbulkan pro dan kontra dan beberapa hari lalu pun Presiden Joko Widodo telah mencabut sebagian lampiran Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal khusus yang mengatur soal investasi minuman beralkohol. Nah, pertanyaannya apa sih yang melandasi adanya ketentuan miras dalam Perpres itu? Nah, jadi memang kalau kita lihat menurut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, latar belakang aturan itu merupakan masukan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta diskusi komprehensif. Hal itu dinilai akan ekonomis jika dibangun berbentuk industri. Namun jika dibangun sedikit-sedikit apalagi dilarang maka akan tidak memiliki nilai ekonomi. Bahlil menegaskan bahwa pihaknya memahami bahwa kalangan dunia usaha menginginkan agar investasi miras tetap dilanjutkan. Meski demikian, dengan pertimbangan berbagai kalangan, Presiden Jokowi memutuskan untuk tetap menutup pintu investasi miras demi kepentingan yang lebih besar. Ia pun mengakui memang telah terjadi banyak perdebatan soal investasi miras sebelum pemerintah membuka izin investasi miras dan minuman beralkohol di Indonesia. Sementara itu, di tengah pencabutan aturan izin berinvestasi di sektor usaha ini, peredaran minuman beralkohol tetap dibatasi yang ditegaskan pada poin 44 lampiran 3 Perpres 10 tahun 2021 mengenai perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol. Di mana dalam aturan itu minuman keras atau beralkohol hanya bisa diperdagangkan pada tempat-tempat khusus seperti di hotel-hotel dan tempat pariwisata. Kita ke berita yang tidak kalah populer gitu ya di website cnbcindonesia.com. Nah, kali ini terkait dengan sebuah perusahaan yang tampaknya sudah siap nih menjadi pemasok nikel ke Tesla. Wah, kayaknya Indonesia keburu kesalip ya nih. Pasalnya salah satu raksasa nikel dunia yaitu BHP Nickel West, lini bisnis nikel milik perusahaan perdagangan energi asal Inggris Australia yaitu BHP, menyatakan kesiapannya untuk menyuplai nikel ke perusahaan milik Elon Musk tersebut. Edward Hegel, Presiden Aset BHP Nickel West, menyatakan sangat terbuka peluang bagi Tesla untuk menggunakan suplai nikel dari perusahaan yang dulunya bernama BHP Billiton tersebut. Apalagi saat ini sekitar 70% nikel yang dihasilkan BHP sudah digunakan untuk mengembangkan baterai listrik di seluruh dunia. Pabrik peleburan BHP menggunakan flash furnace untuk melebur konsentrat sehingga menghasilkan nickel matte. Pabrik peleburan Nickel West Kwinana kemudian memurnikan butiran nikel matte dari pabrik peleburan Kalgoorlie menjadi bubuk nikel kualitas premium dan briket yang mengandung 99,8% nikel. Adapun lebih dari 75% nikel BHP sekarang dijual ke pemasok bahan baterai global. Kabar ini tentu saja menjawab kekhawatiran Elon Musk. Sebelumnya pemilik Tesla dan SpaceX itu menyatakan kekhawatirannya terhadap pasokan nikel di pasar global. Ia bahkan mendorong agar para pemasok nikel untuk menambah lebih banyak logam mineral itu untuk produksi baterai kendaraan listriknya. Kita beralih ini berikutnya informasi yang juga menjadi top news adalah Bursa Efek Indonesia yang melakukan suspensi atau penghentian sementara 7 saham Bank Mini mulai sesi pertama perdagangan hari ini Kamis 4 Maret 2021. Suspensi ini dilakukan Bursa Efek Indonesia karena terjadi peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham-saham bank lapis 2 tersebut. Dalam pengumumannya, Bursa Efek Indonesia menghentikan perdagangan saham bank-bank mini atau buku 2, yaitu dengan modal inti 1 hingga 5 triliun rupiah. Adapun saham bank mini yang disuspensi yaitu Bank Harda Internasional (BBHI), Bank KNB Indonesia (BKSW), Bank IBK Indonesia atau AGRS, dan Bank Maspion Indonesia (BMAS). Kemudian ada juga Bank Bumi Arta (BNBA), Bank Artagraha Internasional (INPJ), dan Bank Capital atau BACA. Sementara itu untuk Bank Artagraha dan Bank Capital, otoritas bursa tidak hanya menghentikan perdagangan saham, tetapi juga waran milik masing-masing bank, yaitu waran seri 3 Bank Capital Indonesia dan waran seri 1 Bank Artagraha. Tampaknya investor memang terus memborong saham-saham bank buku mini seiring dengan adanya isu konsolidasi perbankan yang dicanangkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan kecenderungan beralih menjadi bank-bank digital.
Kita balik ke informasi top news lainnya, yaitu saham-saham nikel yang kalau kita lihat pada perdagangan hari ini kompak ambles gitu ya. Anjloknya harga saham nikel pada hari ini seiring dengan merosotnya harga futures LME nikel yang kontrak 3 bulan sebesar 4,13% ke level 17.864 dolar per ton pada penutupan 3 Maret kemarin dari sebelumnya 18.635 dolar per ton. Merosotnya harga saham nikel terjadi di tengah adanya kabar baik dari Menteri BUMN Erick Thohir yang berencana membentuk kolaborasi perusahaan raksasa baterai mobil listrik, electric vehicle atau EV battery di Indonesia, yaitu Indonesia Battery Holding, untuk mengelola industri baterai terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. 3 BUMN yaitu PT PLN Persero, Inalum, dan PT Pertamina Persero akan menggandeng LG Energy Solution dan Contemporary Amperix Technology atau CATL untuk membangun proyek tersebut. Selain itu, proyek ini juga akan melibatkan anak usaha Main ID atau Inalum yaitu Antam dan juga Tins. Adapun perusahaan holding yang terdiri dari 4 BUMN antara lain Inalum, Antam, Pertamina, dan PLN ini ditargetkan bakal terbentuk pada semester 1 tahun 2021 ini. Ya, demikian deretan informasi terpopuler dari CNBC Indonesia.com.